alhamdulillah pada siang hari ini di samping saya adalah Pak Tigor. Mungkin nanti akan memperkenalkan sendiri beliaunya mengajar apa, di kelas berapa. Monggo Pak Tigor, perkenalan dulu. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tigor Deli Cornelis. Saya di sini adalah guru sejarah dari SMA Negeri 1 Gondang. Ya, bersama Pak Bambang ini nanti akan memberikan penjelasan sedikit terkait dengan materi apa yang akan kita pelajari atau dipelajari bersama anak-anak. Jadi materinya ini adalah materi mengenai perkembangan kerajaan bercorak Hindu-Buddha yang ada di Nusantara, khusus untuk mata pelajaran sejarah Indonesia dari kelas 10. Nah, ini nanti yang akan kita pelajari sama-sama materinya bersama kelas 10 MIPA 5 ya. Jadi materinya spesifiknya yaitu mengenai perkembangan dari kerajaan Majapahit, khususnya masa akhir dari kerajaan tersebut seperti apa. Oke. Mungkin dari Bapak Tigor sebagai pengajar sejarah di SMA Negeri 1 Gondang Ya. Bisa menjelaskan tujuan pembelajarannya mengenai materi tersebut. Ya, jadi materi mengenai perkembangan dari kerajaan Hindu-Buddha yang ada di Nusantara ini sangat penting ya, apalagi khususnya mengenai kerajaan Majapahit ya. Jadi Majapahit ini merupakan salah satu kerajaan besar yang pernah ada di Nusantara ya. Wujud Indonesia sebelumnya itu adalah Majapahit. Jadi founding father kita dulu ketika merancang wilayah mana saja yang ada di Indonesia itu mengacu pada wilayah Majapahit. Nah, Majapahit ini ada di sekitar kita, khususnya bagi kita yang tinggal di kawasan Mojokerto. Nah, sebesar apapun kerajaan Majapahit, sekuat apapun kerajaan tersebut, pasti mengalami yang namanya kemunduran dan keruntuhan. Polanya sama seperti kerajaan-kerajaan yang lain. Nah, itu nanti yang akan menjadi topik utama pembahasan kita hari ini. Kita di sini nanti akan membawa siswa kita untuk melihat faktor-faktor apa yang melatari atau yang menyebabkan Majapahit itu mengalami keruntuhan. Jadi kita akan mengajak siswa kita untuk melihat sejarah itu dari berbagai perspektif dan juga belajar dari berbagai sumber. Itu saja, Pak Bambang. Oke. Jadi tadi sudah dijelaskan tujuan dan yang dikembangkan seperti apa. Ya. Terus nanti strategi di dalam kelas dan menggunakan media apa, Pak Tigor bisa dijelaskan? Ya, untuk medianya, kalau untuk pembelajaran di dalam kelas kita nanti memakai media PowerPoint. Nah, di situ nanti kita akan menampilkan tentu saja materi-materi kunci dan juga media pembelajaran yang berupa gambar. Nah, tujuannya ke depan supaya siswa lebih mudah untuk memahami materi yang akan disampaikan oleh guru, itu saja. Seperti itu ya. Ya. Jadi nanti mungkin akan lebih detailnya kita supervisi di kelas, sekaligus nanti ada interaksi dengan siswa. Yes. Nanti kelas berapa Pak Tigor? Kelas 10 MIPA 5. 10 MIPA 5 ya. Nanti itu posisinya di Belakang, Pak. belakang sendiri. Ya. Jadi memang gedung baru dan mungkin nanti LCD semua insya Allah sudah disiapkan oleh Pak Tigor mengenai teknik. Pada saat nanti saya supervisi di pembelajarannya Pak Tigor, nanti mungkin akan ada poin-poin aja di pembuka, di tengah-tengah, nanti ada penugasan mungkin di akhir, seperti itu ya. Iya, betul. Seperti itu. Kalau begitu mungkin kita langsung ke belakang aja Pak Tigor. Terima kasih atas waktu awal intronya tadi. Saya akhiri untuk sesi awal ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kelas MIPA 5, selamat siang, apa kabar? Baik ya. Oke. Baik, hari ini masuk apa tidak? Nggak ada, oke. Baik, kita lanjutkan pelajaran kita terkait dengan kerajaan Majapahit. Nah, jadi kemarin kalian bersama saya sudah mempelajari mengenai kerajaan Majapahit. Nah, sekarang materi itu kita lanjutkan. Hari ini kita kedatangan tamu yaitu Pak Bambang ya. Kita belajar sama-sama kembali terkait dengan materi mengenai kerajaan Majapahit. Kemarin kita sudah mempelajari mengenai Majapahit. Kalian kemarin juga sudah saya kasih tugas untuk mengidentifikasi terkait dengan peninggalan atau hasil budaya dari kerajaan Majapahit, khususnya yang berada di sekitar kita, yaitu yang berada di Trowulan. Nah, pertemuan hari ini atau pertemuan siang hari ini, kita akan membahas bagaimana masa akhir dari kerajaan Majapahit. Nah,
kebetulan kalian kemarin di rumah juga sudah saya kasih tugas untuk membuat uraian atau penjelasan terkait dengan bagaimana kondisi masa akhir dari kerajaan Majapahit. Apa sih faktor utama yang menyebabkan mundurnya kerajaan Majapahit dan pada akhirnya Majapahit itu mengalami keruntuhan? Ya, sama seperti yang terjadi pada kerajaan-kerajaan sebelumnya, siklusnya sama. Ini pun dialami oleh kerajaan Majapahit. Jadi siklus dari sebuah peradaban itu awalnya berdiri, lahir, kemudian tumbuh, berkembang, mencapai masa kejayaan hingga akhirnya mengalami keruntuhan. Majapahit pun sama, Majapahit itu juga mengalami siklus yang demikian. Oke, nah sekarang coba diperhatikan gambar dari PowerPoint yang ada di depan kalian. Nah, sebelum kita masuk ke masa akhir dari kerajaan Majapahit, coba kalian perhatikan, kalian lihat. Ini ada sebuah gambar bangunan. Jelas ini merupakan sebuah candi. Nah, tapi kalau kalian perhatikan, loh Pak, candinya kok unik, kok berbeda kelihatannya. Iya memang candinya berbeda. Kalau kalian kemarin sudah melihat atau mengidentifikasi candi-candi yang ada di Trowulan, bentuknya ada nggak yang kayak gini? Nggak ada, oke. Ini juga merupakan hasil budaya atau peninggalan budaya dari kerajaan Majapahit. Nah, candi ini dibangun ketika Majapahit memasuki masa-masa akhir. Nah, candi ini tentu saja tidak ada di Trowulan, tidak ada di Kesiman Tengah, tidak ada di Mojokerto, tapi candi ini berada di lereng gunung, apa itu yang ada di Jawa Tengah, Karanganyar itu. Lereng gunung apa, tahu enggak kalian? Apa? Di lereng Gunung Lawu, di Karanganyar, Jawa Tengah. Ada candi-candi yang bentuknya seperti ini yang dibangun pada masa akhir dari kerajaan Majapahit. Coba kalian perhatikan bentuknya. Bentuknya seperti apa itu? Menyerupai apa? Apa? Tangga. Konsepnya bagaimana konsepnya? Piramid, ya, konsepnya seperti apa? Konsepnya mengingatkan pada kita tentang bangunan peninggalan pada masa megalitikum, yaitu apa? Apa? Batu, ya. Bangunannya, konsep bangunannya mengingatkan kepada kita tentang sebuah benda pada masa megalitikum, yaitu punden berundak. Coba lihat, bentuknya bertingkat-tingkat sama seperti punden berundak. Ini namanya adalah situs Candi Ketek. Ya, situs Candi Ketek. Jadi situs Candi Ketek ini dibangun ketika Majapahit memasuki masa-masa akhir. Jadi ada Candi Ketek, ada Candi Sukuh, dan ada Candi Cetha. Konsep bangunannya sama, yaitu apa? Punden berundak, pundennya bertingkat. Nah, kenapa kok demikian? Barangkali ada yang punya jawaban? Candinya Majapahit tapi konsepnya punden berundak, bertingkat seperti bangunan megalitikum. Ya, kalian pasti ingat bahwa fungsi dari bangunan megalitikum itu dibuat untuk melakukan ritual pemujaan terhadap arwah nenek moyang. Berarti ketika masyarakat membangun situs megalitikum itu berarti kepercayaannya bersifat apa? Kemarin. Bersifat apa kepercayaannya? Bersifat animisme. Loh, kalian pasti bertanya, kenapa Majapahit yang merupakan agama Hindu, Buddha ya, kenapa kok candinya di sini mengusung konsep animisme? Kalian pasti penasaran atau bertanya. Ya, yang jelas adalah jawabannya pada waktu itu. Kenapa? Karena di masa akhir dari kerajaan Majapahit sudah banyak masyarakat Majapahit yang mulai meninggalkan kepercayaan agama Hindu. Mereka beralih pada kepercayaan baru yaitu Islam, dan sebagian besar kembali lagi ke kepercayaan mereka pra Hindu Buddha atau sebelum agama Hindu Buddha masuk, yaitu kembali apa? Kembali melakukan ritual pemujaan gaya animis seperti sebelum masuknya agama Hindu dan Buddha. Nah, itu Candi Cetha, Candi Ketek ini menandakan akhir dari masa Majapahit ketika banyak dari masyarakat Majapahit yang kembali lagi ke kepercayaan awal mereka yang bersifat animisme. Oke,
sebelum kita membahas terkait dengan faktor apa saja yang menyebabkan keruntuhan atau kemunduran dari kerajaan Majapahit, kita review sebentar ya pemahaman kita terkait dengan kerajaan Majapahit. Coba diperhatikan di slide yang kedua ya. Jadi Majapahit ini berdiri kemarin kita tahu yaitu tahun 1293 ya. Pendiri kerajaan Majapahit atau raja pertama dari kerajaan Majapahit ini adalah Raden Wijaya atau nanti yang setelah naik tahta bergelar Kertarajasa Jayawardhana ya. Kita tahu Raden Wijaya ini adalah menantu dari Raja Singasari yaitu Kertanegara. Kita tahu bahwa Kertanegara atau Singasari runtuh setelah mendapatkan serangan dari mana kemarin? Ada yang masih ingat? Mendapatkan serangan dari mana Singasari? Yaitu mendapatkan serangan dari Raja Jayakatwang dari gelang-gelang. Ya, beruntung bagaimana Raden Wijaya menantu dari Kertanegara ini masih bisa melanjutkan kekuasaan dari Wangsa Rajasa atau dari dinasti Rajasa. Wijaya kemarin beserta pengikutnya menyelamatkan diri ke mana? Ke Madura untuk menemui kerabat dari kerajaan Majapahit yang bernama Arya Wiraraja. Arya Wiraraja posisinya pada waktu itu menjabat sebagai bupati di Sumeneb. Nah, oke, kita lanjutkan ya. Pusat dari kerajaan Majapahit. Nah, pusat dari kerajaan Majapahit ini terletak di Trowulan Mojokerto ya. Buktinya apa? Kalau Trowulan ini menjadi pusat dari kerajaan Majapahit, buktinya adalah banyak peninggalan-peninggalan berupa bukti-bukti arkeologis berupa candi, saluran air dan lain sebagainya itu ada di Trowulan. Kita kemarin kalian juga sudah saya kasih tugas untuk mengidentifikasi bagaimana peninggalan arkeologis yang ada di Trowulan, di Mojokerto. Nah, kenapa kok bisa di Trowulan? Sekali lagi, bukankah di awal pendirian dari kerajaan Majapahit ini, bagaimana kemarin Wijaya itu oleh Jayakatwang dihadiahkan sebuah tanah di mana? Masa di Madura? Bagaimana? Mana? Wijaya kemarin itu bagaimana? Diberikan hadiah oleh Jayakatwang berupa wilayah yang ada di hutan Tarik. Ya, kalau sekarang wilayah Tarik Kecamatan Tarik Kabupaten Sidoarjo itu dulu adalah tempat di mana Majapahit awal mulai didirikan. Lokasinya strategis yaitu dekat dengan aliran Sungai Berantas ya. Lalu kapan pemindahan pusat atau ibu kota kerajaan Majapahit terjadi? Kemungkinan ya oleh para ahli, kemungkinan perpindahan ibu kota kerajaan itu terjadi di masa akhir pemerintahan dari Raden Wijaya. Disebabkan apa? Di daerah Tarik pada waktu itu sering terjadi musibah banjir. Jadi ibu kotanya dipindahkan ke Trowulan. Itu diperkirakan ketika masa akhir dari pemerintahan Raden Wijaya. Oke, kemudian yang berikutnya ini adalah sumber sejarah dari kerajaan Majapahit ya. Sumber sejarah dari kerajaan Majapahit. Kalau untuk sumber tertulis kita bisa melihat sumber primernya yaitu kitab Negara Kertagama. Ya, Negara Kertagama ini ditulis oleh Empu Prapanca, penulisannya diselesaikan tahun 1365. Isi dari Negara Kertagama ini adalah mengenai bagaimana kehidupan sosial, politik, dan ekonomi kerajaan Majapahit. Selanjutnya ada kitab Pararaton. Pararaton ini ditulis sekitar akhir masa kerajaan Majapahit ya. Isi dari kitab Pararaton ini adalah seperti biografi raja-raja yang pernah memerintah dari masa Singasari sampai Majapahit, lengkap dengan konflik-konflik yang melatari pemerintahannya. Nah, oke. Kemudian sumber prasasti. Nah, prasasti ini kalau kita gunakan untuk menggali informasi pada masa klasik atau pada masa kerajaan, ini penting sekali sumber prasasti. Sumber prasasti ini adalah sumber primer. Nah, kalau untuk Majapahit ini ada beberapa prasasti ya. Tentu saja tidak saya sebutkan semuanya, hanya beberapa prasasti saja. Yang pertama adalah prasasti Kudadu ya. Prasasti Kudadu ini menceritakan bagaimana Lurah Kudadu itu melindungi Raden Wijaya dari kejaran Jayakatwang.
Nanti ketika Wijaya menjabat sebagai raja dari kerajaan Majapahit, desa Kudadu ini statusnya dijadikan desa Sima atau desa yang istimewa. Sima itu adalah kemarin desa yang istimewa karena orang dari desa yang punya predikat desa Sima itu dibebaskan dari kewajiban untuk membayar untuk membayar pajak ya. Kemudian yang selanjutnya adalah Prasasti Sukamerta. Prasasti Sukamerta ini sama menceritakan tentang bagaimana perjuangan Raden Wijaya beserta para penduduk desa Sukamerta untuk melarikan diri ke Madura. Ya. Selanjutnya adalah Prasasti Canggu ya. Prasasti Canggu ini menjelaskan mengenai desa-desa yang lokasinya terletak di tepi sungai atau disebut dengan Naditira Pradesa. Nah, desa-desa yang ada di tepi sungai ini berperan penting menunjang kehidupan ekonomi bagi kerajaan Majapahit. Sama seperti desa Canggu yang lokasinya ada di Kecamatan Jetis. Itu lokasinya strategis karena dekat dengan Sungai Berantas. Oke, kita lanjutkan sekarang. Ya. Oke. Kita langsung saja masuk ke masa kejayaan dari kerajaan Majapahit. Oke, ya, ini adalah gambar sebuah ilustrasi. Ya, kalau kalian melihat ilustrasinya saja, kalian pasti jelas sudah paham. Ini adalah gambar dari Patih Gajah Mada. Nah, oke. Sebelum kita masuk ke masa kejayaan Majapahit, ya. Majapahit itu ketika berdiri, ketika diperintah oleh Raden Wijaya, tentu saja tidak berdiri sebagai kerajaan yang besar. Ketika diperintah oleh Raden Wijaya, diperintah oleh Jayanegara, Majapahit ini dilanda konflik internal. Banyak sekali pemberontakan-pemberontakan yang terjadi baik di masa Raden Wijaya maupun di masa pemerintahan dari Jayanegara. Nah, ketika Jayanegara wafat, ya, posisinya digantikan oleh saudara kandungnya yang berjenis kelamin perempuan. Namanya kemarin adalah Ratu Tribuana Tunggadewi. Nah, Tribuana Tunggadewi ini siapa? Tribuana Tunggadewi ini adalah putrinya dari Raden Wijaya, dari seorang permaisuri yang bernama Dyah Gayatri. Gayatri itu adalah anaknya dari Kertanegara. Sementara kalau Jayanegara itu adalah juga putra dari Raden Wijaya, tapi yang berasal dari Sumatera, Darapetak namanya, ibunya Jayanegara. Oke, kita langsung saja ke kejayaan Majapahit. Jadi kejayaan Majapahit itu berlangsung dari tahun 1336 sampai dengan tahun 1389 di bawah pemerintahan dari Raja Hayam Wuruk dan juga Mahapatih Gajah Mada. Kenapa kok saya mulai dari tahun 1336? Ya karena apa? Ya karena di tahun 1336 inilah Gajah Mada itu untuk pertama kalinya dilantik sebagai patih. Ya, oke. Ini adalah momen awal yang membuka pintu gerbang dari kejayaan kerajaan Majapahit. Ketika diangkat menjadi patih, Gajah Mada itu kemarin mengucapkan sumpahnya yang terkenal namanya adalah Sumpah Palapa. Intinya Sumpah Palapa apa sih? Nah, intinya Gajah Mada itu tidak akan bersenang-senang sebelum mampu menyatukan wilayah Nusantara di bawah kekuasaan dari kerajaan Majapahit. Ya, itu adalah isi Sumpah Palapa dari Gajah Mada. Jadi di tahun itu seorang Gajah Mada itu sudah punya konsep menyatukan pulau-pulau yang ada di Nusantara ini dalam satu kekuasaan. Ide untuk penyatuan dari konsep Nusantara ini sebenarnya sudah dimiliki oleh rajanya Singasari yang kemarin, yaitu Raja Kertanegara. Kertanegara itu melakukan politik Cakrawala Mandala, melakukan ekspedisi Pamalayu. Tujuannya tidak lain dan tidak bukan adalah apa? Supaya bisa menyatukan wilayah Nusantara di bawah kekuasaan Singasari. Sayangnya upaya tersebut gagal karena terjadi pemberontakan yang dilakukan oleh Jayakatwang. Ya, yang bisa menyelesaikan ide dari
Kertanegara itu adalah Mahapatih Gajah Mada pada masa pemerintahannya untuk kerajaan Majapahit. Tentu saja Gajah Mada ini tidak sendirian, tapi juga bersama-sama dengan raja dari Majapahit, yaitu Raja Hayam Wuruk. Nah, oke, kita lanjutkan slide selanjutnya. Ya, ini adalah peta wilayah yang dikuasai oleh Majapahit berdasarkan Kitab Negara Kertagama. Coba kalian lihat ya. Jadi Majapahit itu wilayahnya hampir meliputi wilayah Nusantara saat ini. Bahkan wilayah-wilayah negara tetangga seperti Tumasik di Singapura sekarang, kemudian Malaysia dan sebagian Filipina itu juga berada dalam kekuasaan Majapahit. Ya, oke. Bagaimana atau rahasianya? Kenapa sih Majapahit itu bisa menjadi kerajaan yang kuat? Bisa menguasai seluruh Nusantara, itu mengindikasikan kalau sebuah kerajaan tersebut kuat. Sriwijaya kemarin juga wilayahnya luas, hanya saja tidak seluas kerajaan Majapahit. Ya, Majapahit itu punya wilayah yang begini luas, ini mengindikasikan kalau kerajaannya adalah kerajaan yang kuat. Ya. Bagaimana? Ada yang tahu nggak kira-kira kunci sukses Majapahit dalam menguasai wilayah yang seluas ini itu kuncinya apa? MIPA 5 barangkali punya jawaban? Apa kira-kira? Karena Majapahit kemarin didukung apa? Atau memiliki apa? Iya, karena Majapahit kemarin didukung atau memiliki armada laut yang kuat. Nah, kalau Sriwijaya, Singasari armada lautnya kuat, Majapahit lebih kuat lagi armada lautnya. Kemarin yang bertugas memimpin armada lautnya Majapahit siapa namanya? Ada yang tahu enggak? Namanya adalah Aditya Warman dan juga Laksamana Nala. Nah, itu kenapa kalau kalian jalan-jalan ke Mojokerto ada jalan namanya Jalan Empu Nala. Nah, Nala itu siapa sih? Nala itu adalah pemimpin angkatan lautnya Majapahit. Itu. Pertanyaannya, apakah semua wilayah yang luas ini diperoleh Majapahit dengan cara penaklukan militer? Tentu saja tidak. Bukan melalui penaklukan militer saja, tapi juga dengan melakukan upaya diplomasi. Ada juga wilayah-wilayah yang tanpa ditaklukkan, itu apa? Itu mengatasnamakan diri atau mengaku menjadi bagian dari kerajaan Majapahit. Contoh wilayah Maluku misalnya, tidak ada sumber sejarah yang menyebutkan bahwa armada militer Majapahit pernah menaklukkan Maluku. Tapi Maluku ini dengan sukarela bagaimana? Bergabung dalam mandala kekuasaan Majapahit. Ya. Maluku bagaimana? Tentu saja dia berhak menyetorkan apa? Menyetorkan upeti kepada Majapahit. Sebaliknya Majapahit yang menaungi Maluku berhak menjaga keamanan wilayah Maluku. Sementara wilayah-wilayah yang lain juga sama. Mereka dengan sukarela bagaimana? Menjalin hubungan kerjasama internasional dengan kerajaan Majapahit. Ya, seperti wilayah Malaya, Tumasik, dan sebagian Filipina. Bahkan Cina dari dinasti Ming itu juga menjalin hubungan kerjasama dengan kerajaan Majapahit. Oke. Iya, Pak Tigor, mungkin supervisi teman sejawat mungkin cukup sudah lumayan memberikan gambaran bagaimana situasi KBM pada pelajaran sejarah yang diajar oleh Bapak Tigor. Mungkin nanti akan ada lain waktu lagi. Mungkin ada syuting, ada mungkin praktek atau mungkin yang lainnya. Nanti akan kita lanjut lagi. Terima kasih untuk siang kali ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari saya. Oke. Mungkin Pak Tigor lanjut lagi, monggo. Oke, ya. Kita lanjutkan ya. Nah, ini kita sudah mempelajari secara singkat bagaimana. Oke, alhamdulillah. Terima kasih. Selamat pagi. Di sini ada Bapak Engkin selaku pengajar praktik di Guru Penggerak, dan alhamdulillah di sini juga ada Pak Tigor, kebetulan teman sejawat di SMA Negeri 1 Gondang. Beliau pengampu mata pelajaran sejarah. Jadi kemarin kita sudah melakukan supervisi ya. di kelas 11 MIPA 5
dalam 10, 10 MIPA 5 ya. dan alhamdulillah kita sudah melakukan supervisi itu untuk mereview kemarin Pak Tigor. Jadi secara pembelajaran dari panjenengan mengajar kemarin, mungkin apa yang diharapkan pembelajaran secara penjelasan panjenengan, monggo. Oke, ya. Kalau secara garis besar banyak sebenarnya yang bisa saya harapkan dari pembelajaran terkait materi mengenai kerajaan-kerajaan bercorak Hindu dan Buddha, khususnya adalah kerajaan Majapahit. Ya, Majapahit ini ada di sekitar kita, di Mojokerto, pusatnya ada di Trowulan. Yang jelas yang ingin saya harapkan dari siswa-siswa itu adalah mengetahui secara pasti bagaimana perkembangan dari kerajaan Majapahit tersebut, dari mulai awal kerajaan itu berdiri sampai runtuhnya. Dan yang pasti karena kita di sini belajar sejarah, maka lihatlah sejarah itu dari berbagai segi, dari berbagai perspektif. Jangan hanya melihat sejarah itu dari sisi saja. Itu saja. Seperti itu, Oke. Ya. Oke, terima kasih. Selanjutnya, kemarin kan juga Pak Tigor saat mengajar kan juga memakai media. Ya. Jadi yang saya lihat kemarin. Terus dari media yang digunakan itu mungkin untuk tujuan pembelajarannya sudah cukup atau mungkin ada yang lain lagi dari panjenengan kemarin? Kalau dari segi media pembelajaran saya kira sudah cukup ya. Tapi mungkin untuk kedepannya ini yang perlu direncanakan kedepannya adalah terjun langsung ke lapangannya. Ini yang belum. Karena sejarah itu tidak hanya mempelajari dari kelas saja, tapi alangkah lebih baik kalau observasi langsung ke lapangan untuk mengetahui sumber sejarahnya bagaimana. Kebetulan kerajaan Majapahit kan juga di... Kebetulan kerajaan Majapahit ada di Trowulan sini. Seperti itu. Dari pandangan Pak Tigor, dari tujuan ketercapaian materi dan pemahaman siswa seperti apa kemarin, Pak Tigor? Alhamdulillah, sepertinya siswa sudah mulai bisa memahami, ya, memahaminya terkait bagaimana sih kemaharajaan Majapahit yang bisa menjadi kerajaan adidaya pada waktu itu berdiri. Kunci suksesnya seperti apa? Dan apa yang membuat Majapahit pada akhirnya juga mengalami down atau mengalami keruntuhan. Dari sini saya kira siswa 10 MIPA 5 sedikit banyak sudah mampu untuk menjelaskan kembali apa yang diidentifikasi bersama gurunya. Itu. Mungkin ada strategi atau mungkin apa ya, kunci-kunci untuk mencapai topik itu, dalam artian siswa itu lebih menarik, lebih menyenangkan, dan hal baik apa yang dicapai setelah menyajikan materi itu, hal positif apa yang diterima siswa? Ya, strateginya mungkin kita seperti kemarin ya, berinteraksi secara aktif dengan siswa di kelas ya. Kemudian strategi berikutnya seperti yang saya sampaikan di awal tadi, bahwa belajar sejarah itu sebenarnya tidak hanya cukup di kelas saja, tapi sebaiknya siswa itu diajak ke lapangan untuk melakukan discovery learning, observasi langsung terhadap sumber sejarah. Nah, itu harapan kita ke depan ya. Kalau untuk strateginya, mungkin ini yang perlu menjadi tantangan kita ke depan, bagaimana menarik siswa untuk lebih mempelajari sejarah, karena sejarah ini selama ini dianggap siswa itu kurang menarik. Nah, bagi kita ke depannya, ini tantangannya seperti apa, ini nanti kita pikirkan ke depan, seperti itu. Itu termasuk yang nanti akan dikembangkan ya? Nanti yang akan dikembangkan ya. Kalau hal baiknya tadi ya? Hal baiknya. Ya, kalau hal baiknya banyak manfaat yang kita peroleh dari sini ya. Hal baiknya adalah ketika pembelajaran itu berlangsung ya, ketika pelajaran itu mulai dikembangkan, saya bisa melihat siswa-siswa ini tidak hanya berpikir sejarah itu hanya melihat dari satu sisi saja, tapi sudah mulai melihat dari berbagai perspektif. Contoh misalnya, ketika kemarin di ending mempelajari masa akhir dari Majapahit, selama ini kan siswa itu selalu berpikir bahwa serangan dari kerajaan Islam itu yang membuat Majapahit runtuh, yang membuat Majapahit mundur. Tapi sebenarnya tidak demikian. Kebenarannya bagaimana? Kalau mungkin sisa-sisa dari wilayah kerajaan Demak itu diambil Majapahit, sisa-sisa wilayah Majapahit itu diambil Demak, mungkin benar. Tapi kalau keruntuhan Majapahit disebabkan oleh serangan kerajaan Islam itu kurang tepat. Kenapa? Ketika Gajah Mada dan Hayam Wuruk meninggal, itu belum ada kerajaan Islam di Indonesia. Kebenarannya adalah apa? Secara internal Majapahit melemah, kemudian perkembangan di luar susah dikendalikan. Armada dinasti Ming mulai menguasai perairan Nusantara, disusul kemudian ada armada Portugis dan Spanyol. Ini yang memukul Majapahit dari sektor perniagaan. Seperti itu, sehingga menyebabkan kerajaan ini
mulai menurun dan akhirnya runtuh gitu Pak. Jadi ada perspektif baru lagi bagi siswa Iya. yang pandangannya sebelumnya cuma satu atau dua, jadi akhirnya menjadi beberapa perspektif. Ada beberapa perspektif. Itu memang tujuan kita, Pak. Melihat sejarah bukan hanya dari satu segi saja, tapi dari banyak perspektif. Itu yang terpenting. Ya. Oke, terima kasih. Ini yang terakhir, Iya. jadi perasaan Pak Tigor Iya. pas di saat supervisi dan mungkin manfaat kedepannya seperti apa? Secara perasaan, secara manfaatnya. Manfaat buat siswanya. Bagi panjenengan sendiri, Oke, Pak Tigor. bagi Anda Ya. sendiri. Alhamdulillah supervisinya kemarin nyaman. Saya enjoy ketika berbicara tentang Majapahit. Kalau bagi saya pribadi sebagai seorang guru ya, mungkin terkait dengan kerajaan-kerajaan Nusantara ini masih banyak lagi informasi yang perlu saya eksplor, yang perlu saya gali, yang nanti mungkin bisa saya sharingkan ke anak-anak. Itu aja. Intinya menyenangkan ya Iya. saat supervisi kemarin. Oke, insya Allah seperti itu. Kemarin evaluasi dari supervisi yang saya lakukan dengan Pak Tigor. Mungkin ada masukan dari Pak pengajar praktek, Pak Engkin. Baik, terima kasih. Kalau melihat diskusinya tadi sangat menarik, Pak Tigor sudah mengampu mata pelajaran sejarah. Ini hal yang menarik juga, karena selama ini memang sejarah di mata anak-anak mungkin hal yang tradisional atau ya hal yang lama, yang sulit mungkin diterima, karena sekarang lebih ke digitalisasi atau modern gitu. Mungkin dengan strategi, kemudian metode atau media yang digunakan oleh Pak Tigor, sehingga anak-anak itu mampu menerima bagaimana sejarah kerajaan Majapahit. Meskipun dari banyak sisi memang ada banyak perspektif, memang ada beberapa pendapat yang mengatakan A dan B dan seterusnya. Itu tidak jadi masalah. Yang terpenting adalah yang terdahulu bagaimana anak-anak mampu memahami atau menerima dulu sejarahnya itu seperti apa gitu. Itu hal menarik. Kedua, tadi terkait dengan pembelajaran ini tidak harus di kelas dan harus observasi langsung. Ini memang saya sangat setuju sekali. Mungkin ke depan perlu diupayakan misalkan dari guru mata pelajaran bekerja sama dengan pihak sekolah, lembaga dengan institusi tentang kesejarahan, misalkan di Trawulan dengan birokrat-birokrat yang terkait, sehingga suatu saat akan tercapai observasi yang dilakukan oleh guru mata pelajaran adanya kerjasama, sehingga juga tidak ada kesulitan nantinya ke depan. Mungkin itu saja, Pak. Terima kasih Biasa, gitu. Pak Engkin sebagai pengajar praktek. Mungkin Pak Tigor juga saya mengucapkan terima kasih juga. Alhamdulillah di supervisi pada kesempatan kali ini bisa lancar. Terima kasih dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cut. Sip.